warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana mengembangkan komunitas keperawatan. Ini termasuk penugasan untuk mahasiswa magister yang elektif dengan MK elektif, mentorship dan preceptorship. Kita perhatikan ya komunitas keperawatan profesional. Jadi perawat yang ada di kita di pelayanan atau di komunitas itu kita lihat secara keseluruhan bagaimana kita mengembangkan mereka. Ya, komunitas adalah sesuatu kelompok yang mempunyai nilai, ketertarikan dan kebutuhan yang sama. Ya, bagaimana kita sama-sama mengembangkan pelayanan keperawatan. Mungkin sekedar review ya untuk mahasiswa bahwa profesional merupakan aktivitas pembelajaran. Di sini termasuk formal training, tetapi di dalam konteks intelektual yang luas. Profesi artinya ada sertifikat baik formal maupun informal dengan kelompok untuk membangun dasar ilmu sebagai profesi. Profesi berarti dia mempunyai kompetensi, mempunyai otoritas, teknikal, dan mempunyai moral. Kemudian kalau kita bicara komunitas keperawatan profesional, itu adalah kelompok orang yang menjadi agent of formal knowledge ya. Bagaimana dia itu mempunyai kemampuan untuk bisa merubah sesuatu yang lebih baik di dalam keperawatan, di mana orang tersebut menciptakan atau mentransfer dan menerapkan pengetahuannya. Ini yang mungkin perlu ada budaya di antara kelompok keperawatan. Perannya di dalam kelompok keperawatan adalah sebagai baris terdepan dalam proses profesionalisme keperawatan. Dalam upaya mewujudkan perawatan sebagai profesi adalah melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan profesional kepada masyarakat. Keperawatan sebagai profesi merupakan kekuatan yang akan berubah atau dapat dipakai untuk merubah melalui pembangunan pelayanan keperawatan kepada masyarakat dengan berperan aktif di dalam membina kesehatan masyarakat dan bangsa. Jadi kita itu nggak bisa sukses sendiri, kita harus sukses bersama, sukses kelompok, saling mensupport, dan ini memerlukan sebuah sistem. Bentuk komunitas ilmiah keperawatan ini adalah digambarkan oleh Sophie Model. Ada 3 kelompok profesional, yaitu kelompok pertama adalah professional identification. Jadi di sini adalah orientasi pada in-service training untuk membantu perawat dalam mengidentifikasi perannya sebagai perawat di dalam pelayanan, seperti pemahaman tentang rumah sakit dan bagian dari rumah sakit, kebijakan dan prosedur, mengenal keadaan pelayanan kepada pasien dan organisasi secara keseluruhan, kesadaran tentang pemahaman profesional, keterampilan umum untuk dapat berfungsi mempermudah di pelayanan keperawatan sebagai perawat yang berada di fase ini. Mereka biasanya memulai peminatan yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi professional identification mungkin di PK1, PK2 ya. Ini memerlukan memerlukan orientasi ya, memerlukan orientasi bagaimana sih pelayanan itu diberikan ya, karena walaupun dia punya ilmu tetapi untuk menerapkannya dia memerlukan sebuah sistem support untuk bisa membantu dia untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah di kelompok ini tuh kira-kira apa. Kemudian professional maturation. Jadi di sini adalah
kelompok ini adalah perawat di sini untuk lebih mempunyai tujuan dan arah. Ya, karena perawat yang bekerja terus-menerus di satu tempat, dia harus berkembang gitu loh. Saya itu mau kemana, ya? Kalau di professional identification itu biasanya rutin ya, rutin rotasi di ruangan manapun dia berotasi. Tapi kalau udah professional maturation itu harusnya dia sudah memilih saya di ruangan mana gitu. Kemudian bagaimana dia melihat pelayanan secara holistik, kemudian bagaimana dia memperhatikan institusi rumah sakitnya itu dikembangkan sehingga dia ingin mengambil tanggung jawab ya dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sehingga secara profesional dia bisa tumbuh gitu loh. Ya, ini diperhatikan. Perawat-perawat di rumah sakit itu harus tumbuh. Kemudian profesional mastery di sini adalah bagaimana pendidikan berkelanjutan itu dikembangkan sehingga bisa mencapai peningkatan dan bisa sebagai ahli. Ya, jadi sebagai ahli spesialis dan sebagai konsultan dan sebagainya. Jadi tolong identifikasi di kelompok ini teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.